itu, hujan turun rintik-rintik di kota kecil di kaki Bukit Barisan. Suara gemericik air yang membasahi atap rumah membuat Sania, seorang perias pengantin muda, menatap keluar jendela dengan senyum kecil. Ia baru saja memulai karirnya di bidang tata rias setelah menamatkan kursus kecantikan selama 2 tahun. Hasil karyanya mulai dikenal, terutama di daerah pinggiran Padang Panjang, tempat ia tinggal bersama ibunya. Nia, besok pagi ada pesanan baru. Katanya dari kampung sebelah, namanya Desa Talangbungu, ucap ibunya dari dapur. Sania menoleh. Dari siapa, Mak? Katanya dari keluarga calon pengantin yang bernama Indah. Orangnya baik, sopan waktu bicara di telepon tadi. Katanya mau dirias pagi-pagi sekali. Sania mengangguk. Ia mencatat alamat dan waktu di buku kecilnya. Baik, Mak, nanti malam aku siapkan semua perlengkapan. Malam itu, Sania menyiapkan kotak riasnya dengan hati-hati. Bedak, foundation, lipstik, perona pipi, hingga hiasan kepala pengantin khas Minang. Semuanya ia susun rapi. Namun, entah kenapa, saat menyisir kuas-kuas kecilnya, ada hawa dingin yang tiba-tiba merambat di lehernya. Lampu di ruang kerjanya sempat berkedip 2 kali. Mungkin karena hujan, gumamnya sambil tersenyum kecil. Pagi buta, Sania berangkat naik ojek menuju Desa Talangbungu. Kabut masih menggantung rendah, jalanan berliku dan sepi. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah besar yang tampak sepi, tapi bersih. Catnya masih baru. Ada spanduk bertuliskan "Selamat menempuh hidup baru, indah dan ari" di depan halaman. Namun anehnya, tidak ada suara musik, tidak ada tamu, bahkan tidak ada tanda-tanda keramaian. Seperti biasanya jika ada acara pernikahan. Sania turun dari motor. Ia menatap sekeliling. Seorang wanita tua membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Sania ya? Iya, Nek, saya periasnya. Silakan langsung ke kamar pengantin di belakang. Indah sudah menunggu dari tadi. Sania berjalan melewati ruang tamu yang dipenuhi bunga melati. Harumnya menusuk hidung, tapi juga menimbulkan perasaan aneh, seperti aroma yang terlalu kuat hingga menyesakkan dada. Ia mengetuk pintu kamar perlahan. Permisi, Mbak Indah. Tak ada jawaban. Tapi suara lirih terdengar dari dalam. Lembut sekali. Masuk saja, Sania. Begitu pintu dibuka, bulu kuduk Sania meremang. Di dalam duduk seorang wanita muda mengenakan kain putih sederhana. Wajahnya pucat namun cantik. Rambutnya panjang tergerai dan tatapannya tenang tapi sayu. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Sania tersenyum gugup. Sama-sama, Mbak. Mari kita mulai riasannya ya.
hari ini pasti jadi hari yang indah untuk Mbak Indah. Wanita itu tersenyum samar. Ya, semoga begitu. Sania mulai bekerja. Ia mengoleskan foundation di wajah Indah, menepuk lembut pipinya dengan bedak, lalu menggambar alis yang melengkung sempurna. Tapi saat ia menyentuh kulit Indah, tubuh wanita itu terasa dingin luar biasa. Sania menelan ludah. "Mbak, dingin sekali kulitnya. Apa AC-nya terlalu dingin ya?" Indah hanya tersenyum. "Aku memang sudah lama merasa dingin." Suasana kamar itu semakin sunyi. Hanya terdengar suara halus dari kuas riasan yang menyapu kulit. Lalu di tengah-tengah pekerjaan, Sania mendengar sesuatu, seperti suara isak tangis pelan dari sudut ruangan. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. "Mungkin cuma perasaanku saja," batinnya menenangkan diri. Ketika riasan hampir selesai, Indah menatap cermin lama di hadapannya. "Cantik sekali," katanya lirih. Air mata menetes di pipinya. Sania tersenyum. "Tentu saja, Mbak. Calon suami Mbak pasti bahagia melihat ini." Namun tiba-tiba wajah Indah berubah sendu. Sayang, ia takkan pernah melihatnya. Sania terdiam. "Maksud Mbak?" Indah menatap ke cermin. Bayangan dirinya di cermin perlahan memudar. "Aku sudah meninggal, Sania." Sania terpaku. Kuas di tangannya jatuh ke lantai tanpa suara. Matanya menatap Indah yang masih duduk di kursi rias dengan wajah tenang. "Apa maksudnya, Mbak?" Suaranya bergetar. Indah memalingkan wajah dari cermin, menatap Sania dengan mata yang kini tampak sendu namun lembut. "3 hari lalu, aku meninggal dalam perjalanan menuju rumah ini. Mobil yang membawaku dari rumah orang tuaku tergelincir di tikungan dekat sungai. Aku tidak sempat sampai ke pelaminan." Sania mundur 1 langkah, menatap tubuh Indah yang terlihat begitu nyata. Kulitnya, rambutnya, bahkan aroma melatinya terasa hidup. "Tidak mungkin, tapi aku tadi bisa sentuh kulit Mbak." Indah menunduk. "Karena aku belum benar-benar pergi. Aku memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan terakhir untuk melihat wajahku dirias, seperti yang selalu aku impikan sejak kecil." Udara di kamar itu menjadi dingin. Embun tipis muncul di kaca jendela. Sania gemetar, tapi di dalam hati ada rasa iba yang perlahan menggantikan rasa takutnya. Lalu, siapa yang tadi memesan riasannya? Bukankah yang menelpon ibuku itu keluarga Mbak? Indah menatap Sania dengan mata berkaca-kaca. "Itulah yang membuatku datang padamu. Tidak ada seorang pun dari keluargaku yang menelpon. Mereka semua masih berduka. Yang mengundangmu adalah aku sendiri." Sania terpaku.
Nafasnya berat, tapi ia tak bisa lari. Wajah indah yang memancarkan ketenangan membuatnya tetap berdiri di tempat. Kenapa Mbak ingin dirias walau sudah tiada? Tanya Sania pelan. Indah tersenyum tipis. Sebelum hari pernikahan, aku sering bilang pada Ari, calon suamiku, bahwa aku ingin tampil secantik mungkin di hari itu. Tapi takdir berkata lain. Aku tidak ingin menantang takdir Sania. Aku hanya ingin menepati janji pada diriku sendiri untuk sekali saja melihat wajahku yang cantik dalam balutan rias pengantin. Sania menunduk, menahan air mata. Baik Mbak, aku akan bantu Mbak menyelesaikan riasan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Suara indah terdengar lirih, hampir seperti bisikan angin. Sania kembali melanjutkan riasan dengan hati yang bergetar. Ia tak lagi merasa takut. Hanya ada kesedihan mendalam yang menyelimuti. Setiap sapuan kuas seakan menjadi doa. Rambut indah ia sanggul rapi, disematkan hiasan bunga melati yang harum. Bibir pucat itu ia pulaskan warna lembut merah muda. Lalu akhirnya ia pakaikan suntiang emas yang menjadi ciri khas pengantin Minang. Saat Sania selesai, cahaya di kamar berubah lembut. Indah menatap cermin itu lama dan tersenyum. Kali ini tanpa air mata. Indah sekali, sama seperti yang kuimpikan, katanya dengan suara bergetar. Sania ikut tersenyum. Sekarang Mbak sudah siap kalau ingin berpamitan. Namun Indah menatapnya lagi dengan tatapan dalam. Belum Sania, aku masih punya satu permintaan terakhir. Sania menelan ludah. Permintaan apa Mbak? Calon suamiku, Ari, ia belum bisa menerima kepergianku. Ia tak mau makan, tak mau bicara dengan siapapun. Setiap malam, ia datang ke makamku, duduk di sana sampai pagi. Aku tidak bisa pergi dengan tenang jika melihatnya seperti itu. Sania terdiam. Hatinya mulai bergetar antara ngeri dan iba. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Indah menggenggam tangan Sania. Dingin namun lembut. Sampaikan padanya pesanku. Katakan bahwa aku ingin ia hidup bahagia, menikah dengan wanita lain, dan tidak menyesali takdir. Katakan padanya bahwa aku sudah tenang setelah melihat wajahku dirias. Sania menunduk. Tapi bagaimana saya bisa menjelaskannya Mbak? Siapa yang mau percaya kalau saya bicara dengan arwah? Indah tersenyum tenang. Kau akan tahu jalannya nanti. Tuhan akan menuntunmu. Setelah itu, cahaya di kamar meredup. Aroma melati menguap pelan. Sosok Indah mulai memudar perlahan seperti kabut tersapu angin. Sania menjerit tertahan. Mbak Indah! Namun yang tersisa hanya
kursi rias kosong, cermin tua, dan hiasan melati yang jatuh satu ke lantai. Dari luar kamar, suara nenek tua yang tadi menyambutnya memanggil, "Sania, nak, kau masih di dalam?" Sania cepat-cepat membuka pintu. "Nek, pengantinnya tadi kemana?" Nenek itu menatapnya heran. "Pengantin apa, nak? Rumah ini sudah lama kosong. Indah, cucu saya, sudah meninggal 3 hari lalu." Sania terpaku. Wajahnya pucat pasi. Ia berlari keluar rumah. Tapi spanduk di halaman yang tadi tampak baru, kini sudah robek dan kusam. Hujan tipis mulai turun lagi, membasahi tulisan di spanduk yang mulai pudar. Langkah Sania gontai ketika ia meninggalkan halaman rumah itu. Hujan gerimis berubah menjadi deras, membuat jalan setapak di depan rumah menjadi becek. Nafasnya tersengal antara bingung dan takut. Ia menatap ke arah rumah itu sekali lagi. Kini tampak suram. Jendelanya tertutup rapat dan tak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ia memegang dada, berusaha menenangkan diri. "Ya Allah, jadi selama ini aku merias arwah," gumamnya lirih. Dalam perjalanan pulang, bayangan wajah Indah terus menghantui pikirannya. Senyum lembut itu, tatapan matanya yang penuh harap, dan pesan terakhir yang belum tersampaikan. "Sampaikan pada Ari, aku ingin ia bahagia." Malamnya, Sania tak bisa tidur. Ia termenung di depan meja riasnya sendiri. Lampu kecil di sudut kamar berkedip beberapa kali, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, cermin di depannya berembun. Meski udara malam tidak begitu dingin, perlahan kabut itu membentuk tulisan samar, "Tolong Sania." Sania menatap tulisan itu dengan nafas tercekat. "Mbak Indah, apakah itu kau?" bisiknya pelan. Sekilas bayangan wajah Indah muncul di pantulan cermin. Tersenyum lembut, lalu menghilang lagi. Sania menunduk, meneteskan air mata. "Baiklah Mbak, aku akan temui Ari. Aku akan sampaikan pesanmu." Keesokan paginya, Sania mencari tahu tentang Ari. Dari salah satu kenalan di pasar, ia mendapat informasi bahwa Ari tinggal di desa sebelah, tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Sejak Indah meninggal, dia seperti orang linglung, kata seorang ibu di warung kopi. Setiap malam, ia pergi ke makam tunangannya, tak mau bicara dengan siapapun. Sania mengangguk. Dalam hatinya, rasa takut sudah berganti dengan niat tulus untuk membantu. Siang itu, ia berangkat ke rumah Ari. Rumahnya berada di tepi sawah, sederhana namun rapi. Di halaman tampak bunga melati kering yang berguguran di pot kecil, bunga kesukaan Indah. Sania mengetuk pintu perlahan. Pintu terbuka,
menampakkan seorang pria berwajah pucat dengan lingkar mata gelap dan tatapan kosong. "Maaf, saya Sania, perias pengantin," ucapnya sopan. Ari hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Untuk apa datang ke sini? Aku tak butuh apapun lagi." Sania menunduk, mencoba mencari kata yang tepat. "Saya datang atas permintaan seseorang." "Siapa?" Sania menatapnya dengan hati-hati. "Indah." Ari menegang seketika. Wajahnya berubah pucat, matanya membulat lebar. "Jangan main-main dengan nama itu," ucapnya dengan suara bergetar. "Indah sudah tiada." "Saya tahu, Mas," kata Sania lembut. "Tapi percayalah, dia belum benar-benar pergi. Dia ingin Mas tahu sesuatu." Ari menatapnya tajam, hampir marah. Tapi sebelum sempat bicara, dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh. Sebuah bingkai foto yang sebelumnya tergantung di dinding, kini tergeletak di lantai. Sania dan Ari sama-sama menoleh. Bingkai itu retak, namun foto di dalamnya tetap utuh. Foto Ari dan Indah saat bertunangan. Aroma melati perlahan mengisi ruangan, sama persis seperti yang Sania cium saat di rumah Indah. Ari menggigil, matanya mulai berkaca-kaca. "Itu wangi yang biasa dia pakai," katanya pelan. Sania memberanikan diri melangkah mendekat. "Mas Ari, Mbak Indah titip pesan. Dia bilang Mas harus melanjutkan hidup. Dia ingin Mas bahagia, menikah, dan janganlah terus bersedih." Dia sudah tenang setelah melihat wajahnya dirias seperti yang diimpikannya. Ari menatap Sania lama sekali. Air mata mengalir di pipinya. "Bagaimana kau tahu tentang riasan itu?" "Tak seorang pun tahu keinginannya kecuali aku dan dia." Sania menelan ludah. "Karena akulah yang meriasnya, Mas, kemarin pagi di rumah tua di Talang Bungu." Ari tertegun, tubuhnya bergetar hebat. "Itu tak mungkin. Rumah itu sudah lama kosong sejak jenazah Indah dibawa ke rumah orang tuanya. Tak ada siapapun di sana." Sania mengangguk perlahan. "Saya tahu, tapi entah bagaimana saya dipanggil ke sana. Dan saya melihatnya duduk di depan cermin sambil tersenyum. Dia tampak hidup. Saya pikir benar-benar sedang merias pengantin." Ari terisak keras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. "Indah, aku rindu sekali." Udara di dalam rumah terasa hangat seketika. Hembusan lembut seperti angin sore menerpa wajah mereka berdua. Dari arah meja rias kecil yang ada di sudut ruangan, tampak seuntai bunga melati jatuh perlahan di lantai, seolah ada yang baru saja meletakkannya di sana. Sania tahu arwah Indah ada di sekitar mereka. Ia berbisik pelan, "Mbak Indah, pesanmu sudah kusampaikan." Ari menatap bunga melati itu lama, lalu tersenyum di antara air mata. "Terima kasih."
Aku akan mencoba bahagia indah. Hembusan itu berhenti. Aroma melati perlahan memudar, berganti dengan udara tenang yang terasa damai. Namun Sania tahu, masih ada sesuatu yang belum selesai. Saat ia hendak berpamitan, Ari berkata, "Maukah kau menemaniku ke makam indah sore ini? Aku ingin mengucapkan selamat tinggal dengan benar." Sania mengangguk pelan. "Tentu Mas, mungkin memang itu yang diinginkan arwahnya." Sore itu, langit Talang Bungo tampak lembut. Awan putih bergerak perlahan. Sinar matahari sore menembus celah pepohonan bambu di jalan menuju makam. Sania berjalan di samping Ari yang membawa sebuket bunga melati segar. Di setiap langkah, suasana terasa hikmat. Seakan alam pun memahami perjalanan mereka hari itu. Udara sore membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Hening, hanya suara jangkrik dari kejauhan yang sesekali terdengar. Mereka berhenti di depan pusara sederhana yang dikelilingi batu putih. Di nisan itu tertulis nama Indah Sari. Ari berlutut perlahan. Tangannya bergetar saat meletakkan bunga melati di atas makam. Air matanya menetes, tapi bukan lagi karena sedih. Lebih seperti rasa lega yang lama tertahan. Sania berdiri di belakang, membaca doa dalam hati. Beberapa saat kemudian, angin lembut bertiup. Helaian daun di sekitar makam bergetar perlahan. Sania menatap sekeliling, merasakan hawa yang sangat familiar. Lalu samar-samar dari balik kabut tipis yang terbentuk di bawah sinar sore, tampak sosok Indah muncul. Ia mengenakan busana pengantin yang sama seperti yang Sania rias kemarin, anggun dan bercahaya lembut. Namun kali ini wajahnya benar-benar damai. Sania tertegun. Ari menatap lurus, bibirnya bergetar. "Indah," bisiknya pelan. Indah tersenyum. Tidak ada suara keluar dari bibirnya. Tapi suaranya terdengar di hati mereka berdua. "Terima kasih Mas Ari. Aku bahagia pernah dicintai olehmu. Jangan tangisi aku lagi. Hidupmu masih panjang. Tuhan telah memberiku ketenangan. Karena aku telah menepati janji untuk tampil cantik di hadapanmu. Meski hanya sebentar." Ari menunduk. Air matanya mengalir deras. "Maafkan aku yang terlalu lama terpuruk Indah." Indah mendekat, seolah menyentuh bahunya. Meski tak ada sentuhan yang benar-benar terasa. "Kau harus hidup bahagia. Cintai seseorang yang bisa menemanimu hingga tua. Aku akan tersenyum dari tempatku." Sania tak kuasa menahan air mata. Ia menatap pemandangan itu dengan dada sesak tapi hangat. Dalam benaknya, ia teringat kata-kata Indah saat mereka pertama bertemu. "Aku hanya ingin melihat wajahku dirias seperti yang kuimpikan." Kini impian itu telah terpenuhi.
dan jiwanya tampak siap untuk pergi. Cahaya sore semakin keemasan. Sosok Indah mulai memudar perlahan. Namun sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Sania dan tersenyum lembut. "Terima kasih Sania, kau sudah membantuku menepati janjiku dan membantu cintaku berpamitan." Sania menunduk, meneteskan air mata haru. "Selamat jalan Mbak Indah, semoga tenang di sana." Ketika sosok itu benar-benar hilang, bunga melati yang tadi diletakkan Ari di atas pusara bergetar pelan lalu terbuka, mengeluarkan aroma harum yang lebih kuat dari sebelumnya. Hembusan angin terakhir terasa seperti pelukan perpisahan. Ari menatap makam itu lama sekali, kemudian menoleh ke arah Sania. "Terima kasih sudah membantuku. Aku merasa lebih ringan sekarang." Sania tersenyum. "Mbak Indah sudah tenang, Mas. Tugas kita tinggal mendoakan." Mereka berdua lalu duduk di tepi makam hingga senja hampir habis. Matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Langit berubah jingga keemasan. Dalam cahaya itu, keduanya berdoa dalam diam. Beberapa minggu kemudian, hidup Ari benar-benar berubah. Ia mulai kembali bekerja di bengkel kecilnya, tersenyum pada orang-orang yang menyapanya, bahkan sesekali datang ke rumah Sania untuk sekedar berterima kasih. Sania melanjutkan karirnya sebagai perias pengantin. Namun, semenjak pertemuannya dengan Indah, ia selalu berdoa setiap kali akan merias seseorang. Ia percaya setiap wajah yang dirias menyimpan harapan dan doa yang harus dijaga dengan ketulusan. Suatu pagi, saat Sania tengah merapikan perlengkapan riasnya, ia menemukan sesuatu di dalam kotak kuasnya. Seuntai bunga melati kering. Wangi lembutnya masih tersisa. Ia tersenyum. "Mbak Indah," bisiknya lirih, "terima kasih sudah mampir di hidupku." Di luar, angin pagi berhembus tenang. Burung-burung berkicau riang, dan di kejauhan, sinar matahari menyinari lembah Sumatera yang hijau dan damai. Dan entah dari mana, aroma melati semerbak kembali memenuhi ruangan. Lembut, hangat, dan penuh ketenangan.